Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah bunyi ketiga dari drum, pikiran semua orang dipenuhi dengan gaungnya. Kursinya masih kosong, dan sosok terhormat yang ditunggu semua orang masih belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mengenakan baju besi emas keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menyapu area itu sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluar!" Suaranya seperti guntur yang mengamuk saat bergema di seluruh alun-alun. Semua gerbang terbuka dan berbagai Jenderal Iblis masuk. Semua Jenderal Iblis ini memiliki para penggarap yang mengikuti mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih dari kursi kosong ke arah Jenderal Iblis. Wakil Panglima Tertinggi Xuan membuka matanya dan memandang satu orang di antara para Jenderal Iblis dengan marah dan mendengus pelan. Orang yang dia perhatikan adalah Wang Lin. Wang Lin, sambil berjalan di belakang Mo Lihai, mengangkat kepalanya untuk melihat Wakil Panglima Tertinggi Xuan sebelum menarik pandangannya. Mo Lihai mengerutkan kening saat dia melihat kursi kosong di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aneh, kenapa Kaisar Iblis belum datang?" Saat ratusan Jenderal Iblis berjalan melalui gerbang setan langit dalam dua baris, niat bertarung yang kuat menyebar dari mereka dan memenuhi area tersebut. Pria berarmor emas itu berkata, dengan suara rendah, "Mengikuti perintah Kaisar, peraturannya sama seperti biasanya. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang menantang orang lain." Pria berarmor emas itu kemudian perlahan berkata, "Mereka yang kalah bisa mengeluarkan pembantunya, dan di saat yang sama, mereka yang menang juga bisa mundur, dan membiarkan pembantunya menggantikan tempatnya. Menangkan kedua putaran dan Anda melanjutkan. Jika menang dan kalah, kedua belah pihak didiskualifikasi. Selain itu, siapapun yang menang sekali di babak ini tidak dapat menantang orang lain." Suaranya tidak nyaring, tapi masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengar aturan ini, mata Wang Lin menyipit. Meski aturan ini tampak normal, ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah ini adalah jika Anda mendapat satu kemenangan dan satu kekalahan, kedua belah pihak didiskualifikasi. Oleh karena itu, semua orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kompetisi ini. Begitu Anda kalah di babak pertama, itu berarti orang yang kalah sudah didiskualifikasi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam dengan membuat pemenangnya kalah di putaran kedua sehingga keduanya didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati. Wang Lin merenung. Pria berarmor emas itu berbicara sekali lagi. Mungkin ada kematian dalam kompetisi, tapi itu bukan Jenderal Iblis. Setelah seorang Jenderal Iblis mati, maka orang yang membunuh Jenderal Iblis itu akan dibunuh. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Menggunakan persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antar kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus mampu berjalan melewati hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan merenung dalam diam. "Saya akan memilih siapa yang memulai." Pria berbaju besi emas menunjuk seseorang dengan tangan kanannya. Orang yang dia tunjuk adalah seorang pria kurus. "Jenderal Iblis Muyun, keluar." Orang yang ditunjuk oleh pria berarmor emas itu melangkah keluar dan berjalan ke alun-alun. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus. Matanya cekung dan wajahnya berwarna kuning pucat. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti pohon pinus kuno. Muyun, orang ini dapat dianggap sebagai 30 teratas di antara para Jenderal Iblis. "Saya ingin tahu siapa yang akan menantangnya." Harus dikatakan bahwa pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporannya pasti akan dikirimkan kepadanya. "Jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 napas waktu, saya akan menunjuk seseorang." Setelah pria lapis baja emas itu berbicara, dia menutup matanya dan tidak lagi mengatakan apapun. Jenderal Iblis kurus itu diam-diam berdiri di sana dan waktu perlahan berlalu. Setelah nafas kelima, seseorang di antara Jenderal Iblis keluar. Saat Si Xiao keluar, mata Jenderal Iblis Muyun berbinar. Saat dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru, "Si Xiao!"
Jenderal Iblis Xi Xiao, budidayanya dapat dianggap sebagai 3 teratas. 300 tahun lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah Xi Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang Xi Xiao derita. Penampilan Xi Xiao hanya bisa dianggap setan. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan Mu Yun, lalu dengan tenang dia berkata, "Mu Yun, kamu bukan lawanku. Turun." Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke arah Mo Lihai. "Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku?" Setelah dia mengatakan itu, semburan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Mo Lihai memandang Xi Xiao dan dengan tenang berkata, "Aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan mengikuti kompetisi umum iblis." Mata Xi Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya beralih dari Mo Lihai ke Wang Lin, dan dia menyeringai. "Kamu, kemarilah dan bermainlah denganku." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Xi Xiao dan dengan tenang berkata, "Saya tidak tertarik dengan pertempuran di mana saya tidak bisa membunuh." Xi Xiao mendengus dingin. Pria lapis baja emas dengan dingin menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Jenderal Iblis Xi Xiao, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak bisa menantang orang lain di babak ini." Xi Xiao memandang Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berbisik, "Karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku saat itu." Wang Lin bahkan tidak memandangnya, dan ekspresinya tetap tenang. Pria lapis baja emas menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu, keluar." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun. "Jika tidak ada yang menantang dalam waktu 10 napas, saya akan menunjuk seseorang." Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, dia menutup matanya. Nafas lembut terbang melewati alun-alun dan meniup debu, menyebabkan pakaian berkibar tertiup angin. Jubah putih Wang Lin mengalir karena angin, membuatnya semakin anggun. Berdiri di alun-alun, Wang Lin menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat tenang. Seolah-olah segala sesuatu di hadapannya tidak terlalu penting dan dia hanya seorang pejalan kaki. Suara lembut diskusi terdengar dari orang-orang yang menonton saat Wang Lin melangkah ke alun-alun. Saat orang-orang berdebat, Wakil Panglima Tertinggi Xuan di area tempat duduk utara mendengus pelan. Ada satu orang yang duduk di belakangnya. Orang ini berusia parubaya dan mengenakan baju besi biru. Penampilannya sangat sederhana, namun ia memberikan kesan keagungan. Setelah orang ini mendengar dengusan Wakil Panglima Xuan, dia menoleh dan bertanya, "Wakil Panglima Xuan, Anda kenal orang ini?" Wakil Panglima Tertinggi Xuan tampak murung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak kenal dia." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tetapi orang ini pasti bisa menempati posisi 3 besar, mungkin bahkan nomor 1 pun tidak akan sulit." Pria parubaya itu terkejut sebelum menoleh untuk melihat Wang Lin dengan hati-hati dan berkata, "Tingkat kultivasi orang ini hanya berada di puncak kultivator pada tahap akhir transformasi jiwa. Saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk menempati posisi pertama." Wakil Panglima Tertinggi Xuan dengan dingin mendengus dan berkata, "Wakil Panglima Tertinggi Kuning, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak mendapat tempat pertama, maka aku akan memberimu bendera wakil pertanda surgawi milikku, tetapi jika orang itu mendapat tempat pertama, kamu akan memberiku pil suan-suanmu." Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, "Oke, saya ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini hingga membuat Wakil Panglima Tertinggi Xuan begitu percaya diri." Wakil Panglima Tertinggi Xuan mencibir dan berpikir, "Jika kamu terluka parah olehnya, kamu juga akan percaya diri ini." Tepat pada saat ini, seseorang dengan cepat keluar dari antara para jenderal iblis. Dia mengenakan baju zirah berwarna tanah, dan meskipun dia tampak tidak bergerak, dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. "Saya harap rekan kerja bersikap sopan dan tidak bertengkar dengan saya untuk posisi penantang." Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya mengungkapkan rasa percaya dirinya. Selama dia menang melawan kultivator ini, itu berarti dia telah mengalahkan Mo Lihai. Selain itu, karena Mo Lihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertarungan untuk bisa melewati ronde pertama. Tidak heran dia meminta untuk bersikap sopan. Jenderal Iblis Audi menggenggam tangannya pada semua orang, lalu dia memandang Wang Lin dan tersenyum.
Sebaiknya kamu menyerah sekarang jika kamu ingin hidup. Jika tidak, meskipun kita berimbang, aku masih punya penolong. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak dari Jenderal Iblis itu mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Namun, beberapa Jenderal Iblis memiliki ekspresi berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei diam-diam berdiri di sana sambil dengan dingin menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat ke langit. Dia melirik Audi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan tandinganku." Audi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat ke depan dan tertawa lagi. "Orang yang sombong, coba saya lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi sombong." Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan segera menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali, dan dia tidak terkejut sedikitpun. Dia mengangkat kaki kanannya dan maju selangkah. Tanah berguncang hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusatnya, dan sejumlah besar energi spiritual surgawi menyebar mengikuti gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, seolah-olah bumi yang diinjak Wang Lin adalah magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan kolom magma yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Setiap pilar magma bagaikan pedang merah yang menembus langit. Audi dipaksa keluar dari tanah 50 kaki dari Wang Lin, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik pelarian bumi ini digunakan bekerja sama dengan binatang iblis yang terhubung dengan kehidupannya. Jadi meskipun musuhnya menggunakan mantra untuk meruntuhkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Faktanya, dia seharusnya bisa mengubah strategi dan serangannya dari samping saat Wang Lin menggunakan mantra itu. Selain itu, bagian terpentingnya adalah bahwa area seluas 10.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya, jadi jika seseorang ingin membuat tanahnya runtuh, setidaknya 10 kali lebih sulit di sini daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati sambil menggunakan teknik pelarian bumi. Saat Xi Xiao bertarung, dia dengan cermat mempelajari rute terbaik untuk digunakan. Tapi saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melayang di udara, tatapan Wang Lin seperti pedang tajam yang diarahkan langsung ke arahnya. Saat dia melihat tatapan itu, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu untuk segera mundur, dan tangan kanannya dengan cepat meraih keningnya. Namun, saat ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di hadapannya. Tangannya ditutupi simbol abu-abu saat dia meraih tangan kanan Audi. Ekspresi Audi berubah drastis. Tangan Wang Lin seperti penjepit besi yang panas. Dia mencoba melepaskan diri tetapi terkejut ketika ternyata dia tidak bisa. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke arah Wang Lin. Saat pedang darah ini muncul, ia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Penyu naga mengaum dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Bahkan sebelum pedang darah mendekatinya, pedang itu bertemu dengan lapisan segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati 800 lebih lapisan, pedang darah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi spiritual surgawi ke tangan kanan Audi. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuh Audi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian yang dilaluinya. Berhenti. Tepat pada saat ini, pria berbaju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi umum iblis membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia mengirimkan lebih banyak lagi energi spiritual surgawi untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur sekali lagi. Kemudian dia melepaskannya dan tubuh Audi terlempar jauh karena kelembaman. Saat Audi terbang di udara, terdengar suara ledakan keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar kabut darah keluar dari tubuhnya. Sakit yang luar biasa. Inilah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Energi spiritual iblis di tubuhnya melawan energi spiritual surgawi dengan gila-gilaan. Proses pertarungan dua energi membuatnya terasa seperti sedang melalui neraka. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia melawan Wang Lin. Melihat Audi seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. "Kamu berani?"
Pria berarmor emas itu meraih ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas, dan pada saat ini, seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas itu saat dia mengambil langkah dan menghilang. Dia meraih Audi yang berada di udara sekali lagi, dan mengguncangnya dengan keras. Audi merasa seperti terkena kekuatan yang dahsyat ketika gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya dan menyebabkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya sekarang beberapa kali lebih hebat dibandingkan saat meridiannya dihancurkan. Wang Lin melepaskan tangannya dan Audi jatuh ke tanah, menimbulkan debu akibat benturan. Audi tidak lagi memiliki masa depan, tapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan pada saat ini, tombak emas mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan, sepertinya itu akan menembus langit. Saat benda itu dikirim terbang, Wang Lin merasa benda itu telah terkunci padanya. Saat tertutup, mata Wang Lin berbinar seperti saat dia menyimpulkan batasan. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad saat telapak tangannya mengenai tombak. Telapak tangan ini menyebabkan tombaknya berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua pukulan telapak tangan berada pada posisi yang berbeda, lalu dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tombak melewatinya. Wang Lin menarik tangan kanannya sambil dengan dingin menatap pria berbaju besi emas dan berkata, "Apa artinya ini, tuanku? Apakah kamu bermaksud melanggar peraturan?" Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia sangat waspada. Tombak emas itu sangat kuat. Pria lapis baja emas itu menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat hancur menjadi titik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini, lingkungan sekitar sangat sunyi, dan semua orang benar-benar tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis baru saja dipukuli seperti ini oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, semua meridian dan tulangnya hancur. Orang seperti ini sungguh sia-sia. Tidak mungkin Kaisar Iblis bersedia memberinya pil iblis langit yang sangat berharga, karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka memerlukan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Bagaimana Audi, seorang jenderal iblis, bisa mendapatkan pil ini? Jika Audi ini kalah setelah pertarungan sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya, tapi pertarungan ini diputuskan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai penduduk negeri roh iblis. Harus dikatakan bahwa selain dari beberapa kesempatan, seorang jenderal iblis belum pernah dikalahkan dalam kondisi seperti ini. Adapun seseorang dipukuli seperti ini oleh orang asing, ini adalah pertama kalinya. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara nafas berat datang dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Pandangan mereka terhadap Wang Lin telah berubah total. Orang ini sangat kuat. Seseorang di antara jenderal iblis yang mengeluarkan aura gelap menatap Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia adalah jenderal iblis yang mengembangkan jalur pembantaian, Yusen. Menarik. Aku tidak menyangka Mo Lihai memiliki cadangan yang luar biasa ini. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa dia tahan jika aku menggunakan mantra 7 iblis. Di antara para jenderal iblis, ada seorang pria berambut hitam. Dia menyentuh cincin di jarinya dan menunjukkan senyuman tipis. Kejam, wakil panglima tertinggi Suan mengepalkan sandaran tangan, dan hatinya kacau. 8 panglima semuanya memusatkan perhatian mereka pada Wang Lin. Salah satunya mengenakan kemeja hijau. Dia tampak sangat anggun dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman. Dia bertindak sangat bersih dan efisien tanpa membuang waktu. Anak ini cukup bagus. Chen Tao berdiri di samping Si Xiao dan menatap Wang Lin. Kakak magang juniornya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat, bisa dikatakan dia sangat kuat hingga menakutkan. Membuang Audi hanyalah hal kedua. Yang paling mengejutkan Chen Tao adalah telapak tangan yang dikirimkan Wang Lin ke tombak emas. Chen Tao sangat jelas tentang apa itu tombak emas.
Dia pernah mendengar dari Olsir sebelumnya bahwa ada mantra yang bisa memanen kekuatan matahari dan memadatkannya menjadi cairan. Olsir sangat memuji mantra ini. Meskipun pria lapis baja emas belum mencapai tingkat budidaya untuk mengubah energi dari matahari menjadi cair, serangan itu benar-benar mengandung kekuatan matahari. Chen Tao percaya bahwa meskipun dia bisa menggunakan telapak tangannya untuk membuatnya bergerak sedikit, mengubah arahnya sepenuhnya hanya dengan 2 telapak tangan seperti yang dilakukan Wang Lin sangatlah sulit. Ini bukan masalah tingkat kultivasi atau energi spiritual surgawi, ini adalah jenis perhitungan, jenis deduksi. Jika dia berada dalam kondisi ini ketika kami bertarung untuk posisi murid sejati. Meskipun saya menang, saya akan terluka parah dan menjadi kultivator pintu tertutup selama 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasi saya akan turun. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Orang yang paling bahagia di antara semua orang, tentu saja, adalah Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dan dia merasa keputusannya saat itu sangat bijaksana. Dengan hubungan kami saat ini, kami tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin tinggi peluang yang saya miliki. Namun, kepala emas sedang menjadi pengganggu saat ini. Jika suatu hari aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mendengus dingin bergema di seluruh alun-alun. Dengusan ini bergema di seluruh alun-alun seperti sambaran petir. Gema yang menggelegar ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangannya pada orang yang mendengus dingin. Pria lapis baja emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh Jenderal Iblis akan dibunuh. Melihat Jenderal Iblis Aodi belum mati, aku akan mengampunimu sekali saja. Pembantu Aodi, keluarlah." Kedua kerumunan di kedua sisi benar-benar terdiam sebelum sebuah suara lemah berkata, "Saya menyerah." Mata pria lapis baja emas itu suram saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu memenangkan ronde ini. Turun." Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melewati para jenderal iblis. Saat dia berjalan melewatinya, beberapa jenderal iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur, memberi jalan untuknya. Ketika Wang Lin tiba di sisi Mo Lihai, mata Mo Lihai berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Wang Lin, jangan khawatir tentang kepala emas ini, dia hanya seorang kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar menyukaimu, siapa dia?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, jauh di dalam istana di dalam paviliun pedang kekaisaran, pedang kaisar berada di dalam formasi melepaskan semburan nyanyian pedang. Karena itu juga berada di kota kekaisaran pada saat Wang Lin menyerang, merasakan perasaan yang sama yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerang dan menghancurkan orang itu seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun, saat ia terbang ke udara, ia mulai ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Kaisar Iblis telah menyuruhnya untuk diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi umum iblis, atau dia akan dikirim ke Danau Naga. Memikirkan hal ini, pedang Kaisar mengeluarkan beberapa himne pedang yang membuat frustrasi dan ujung pedangnya mengarah ke gerbang setan langit. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya ia berpindah dan berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan langsung menendang kakinya berkali-kali. Setiap kali dia menendang kakinya, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di paviliun pedang dihancurkan karena hanya setelah menghancurkannya barulah sebagian kemarahannya akhirnya sedikit mereda. Saat ini, matanya berbalik. Kaisar Iblis tidak membiarkan pedang Kaisar pergi, tapi aku adalah roh pedang, jadi seharusnya baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja. Oke, aku tidak akan menyerang. Saya hanya akan melihat baik-baik makanan tercela itu dan mengingat auranya agar lebih mudah menemukannya. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari paviliun pedang dan menyerbu langsung ke gerbang setan langit. Ketika dia hendak tiba di area seluas 10.000 kaki persegi, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dia mendarat di atas atap gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Saat dia muncul di atas istana, 8 tatapan tampak memandang dengan santai. Tubuh gadis itu bergetar lalu dia menjulurkan lidahnya.
8 tatapan itu berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka menunjukkan senyuman tipis. Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi umum iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki hubungan dengan Su Liguo yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun, Su Liguo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini, Su Liguo tidak dengan patuh tetap berada di dalam tas berisi tetapi berteriak dalam pikiran Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. Menguasai, biarkan aku keluar, musim semiku akhirnya tiba. Cepat, keluarkan aku. Wang Lin berkata dalam benaknya, ada apa? Tuan, apakah Anda masih ingat pedang kaisar yang mencari Anda? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi aku baru tahu kalau roh pedang itu adalah gadis kecil yang cantik. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu dia menyela kata-kata Su Liguo dan bertanya, ini? Su Liguo dengan bangga berkata, dia ada di atas istana di sana. Guru, Anda tidak akan bisa melihatnya, hanya saya yang bisa. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menggigil dan teringat akan gelar Wang Lin sebagai iblis, lalu dia dengan cepat berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Aku bisa melihatnya karena aku telah mempelajari trik yang bisa digunakan oleh roh pedang dari pedang hitam kecil. Dia mengatakan bahwa roh pedang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain seperti kita bahkan ketika kita berada di dalam tas pegangan. Namun, ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedangnya. Su Liguo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia segera berkata, Tuan, Anda harus cepat, dia akan melihat ke sini. Guru dapat mengatur ulang dengan yakin, pedang hitam kecil telah mengajariku sebuah trik yang memungkinkanku menyembunyikan aura pedangku, sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatku, jadi kamu dapat yakin. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menamparkan tasnya dan membuka celah kecil. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Su Liguo, seolah-olah dia adalah hantu yang tidak terlihat. Dia berubah menjadi kepulan asap dan terbang menuju puncak istana. Hari itu berlalu dengan cepat. Ada 6 ronde lagi, dan Wang Lin memenangkan 3 pertarungan lagi. Para jenderal iblis tidak mendapat bantuan dalam 2 pertempuran, jadi dia hanya perlu memenangkan 1 pertarungan untuk memenangkan masing-masing pertempuran. Su Liguo juga kembali ke tas milik Wang Lin sebelumnya. Tidak pasti apakah gadis roh pedang itu takut dengan pelecehan Su Liguo. Setelah beralih ke pedang, dia tidak keluar lagi. Setelah hari pertama kompetisi Jenderal Iblis berakhir, berbagai Jenderal Iblis kembali ke rumah mereka. Putaran ini akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari lagi. Untungnya, pemenang tidak harus berangkat, jadi Wang Lin diberi waktu istirahat singkat. Persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antar pembudidaya bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Lin setiap hari. Dia lebih suka tidak memikirkan masalah ini dan lebih memilih mendengarkan musik sitar sambil minum anggur. Itu jauh lebih santai dan tanpa beban. Dibandingkan Wang Lin, mentalitas Mo Lihai tidak sebaik itu. Dia akan pergi ke kompetisi setiap hari dan mencatat mantra apapun yang menurutnya layak untuk dicatat. Kemudian setiap malam, dia akan memberikan informasi tersebut kepada Wang Lin. Semua harapannya tertuju pada Wang Lin. Selama hari-hari ini, hati Wang Lin benar-benar tenggelam dalam musik untuk membantunya menemukan daunnya. Dia telah mendengarkan musik ini cukup lama, tetapi dia selalu mendengarkan sebagai orang yang lewat yang menikmati cita rasa musik sitar. Adapun Su Liguo, setelah bertemu gadis roh pedang, dia tak henti-hentinya membicarakannya dengan Wang Lin. Dia hanya ingin Lin melepaskannya sehingga dia bisa menemui si cantik kecil.